Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Anissa Yulia, NPM 2241147. This is my presentation about international business. Gambaran umum tentang bisnis internasional. Bisnis internasional sendiri mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, dan pengetahuan melintasi batas negara. Ini melibatkan pertukaran produk dan layanan antara entitas di berbagai negara, mencangkup baik sektor swasta maupun pemerintah. Komponen utama bisnis internasional yaitu yang pertama ada perdagangan seperti ekspor dan impor, pertukaran barang dan jasa antar negara. Ekspor adalah barang dan jasa yang dijual ke negara lain, sedangkan impor adalah barang dan jasa yang dibeli dari negara lain. Yang kedua ada neraca perdagangan. Perbedaan antara ekspor dan impor di suatu negara. Surplus perdagangan terjadi ketika ekspor melebihi impor dan defisit perdagangan terjadi ketika impor melebihi ekspor. Lalu ada investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI. FDI terjadi ketika suatu perusahaan atau individu dari suatu negara melakukan investasi di bisnis di negara lain. Ini juga bisa berupa mendirikan operasi baru atau mengekuisisi bisnis yang sudah ada. Lalu ada globalisasi, meningkatkan keterhubungan dan ketergantungan antara pasar dan bisnis di seluruh dunia. Globalisasi juga telah menyebabkan penghapusan hambatan perdagangan, peningkatan pertukaran budaya, serta penyebaran dan juga pengetahuan. Lalu ada perusahaan multinasional. Multinational Corporation atau MNCs, perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. MNCs mengelola produk atau memberikan layanan di lebih dari satu negara, seringkali juga dengan kantor pusat yang terpusat. Lalu ada teori perdagangan internasional, keunggulan komparatif. Menyarankan bahwa negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana mereka memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Lalu ada keunggulan absolut, kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang lebih efisien dibandingkan negara lain. Teori Heckscher-Ohlin menyarankan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi mereka yang melimpah dan mengimpor barang yang menggunakan faktor-faktor produksi yang langka. Lalu ada pertimbangan budaya, perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, dan praktik bisnis dapat mempengaruhi operasi bisnis internasional. Memahami dan beradaptasi dengan konteks budaya yang berbeda sangat penting untuk sukses di lingkungan bisnis. Lalu ada lingkungan hukum dan juga politik. Bisnis internasional harus menavigasi berbagai sistem hukum, seperti regulasi perdagangan, tarif, dan stabilitas politik. Kepatuhan terhadap hukum internasional ini, seperti yang ditegakkan oleh organisasi perdagangan dunia atau WTO, sangatlah penting. Lalu ada pemasaran internasional, mendapatkan strategi pemasaran untuk menyesuaikan dengan budaya dan preferensi konsumen dari berbagai negara. Ini termasuk adaptasi suatu produk, strategi harga, dan juga metode promosi. Nilai tukar dan risiko mata uang juga berpengaruh. Nilai mata uang berfluktuasi yang dapat mempengaruhi profitabilitas transaksi internasional. Bisnis harus mengelola risiko terkait volatilitas nilai tukar dan manajemen rantai pemasukan. Rantai pasokan global juga melibatkan pengadaan bahan dan komponen dari berbagai negara, manufaktur di lokasi yang berbeda, dan distribusi
distribusi produk secara internasional, manajemen rantai pasokan yang efisien sangat penting sekali untuk meminimalkan biaya dan memenuhi permintaan pelanggan. Lalu ada tantangan dalam bisnis internasional, ada hambatan budaya. Kesalahpahaman dalam miskomunikasi dapat terjadi akibat perbedaannya budaya. Yang kedua ada resiko politik. Perusahaan, pemerintahan, regulasi, atau ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi operasi internasional. Ketiga, ada lingkungan ekonomi. Variabilitas dalam kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat juga mempengaruhi strategi bisnis yang kita jalani. Lalu ada isu hukum. Berbagai sistem hukum dan regulasi bisnis memerlukan kepatuhan dan juga adaptasi. Ada pertimbangan etis. Bisnis biasanya harus menghadapi dilema-dilema yang etis terkait praktik tenaga kerja, dampak lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang ada. Manfaat bisnis internasional yang pertama ada perluasan pasar, akses ke pasar, dan basis pelanggan baru. Yang kedua, bermanfaat untuk diversifikasi penggunaan pada satu pasar atau ekonomi, inovasi, dan daya saing, paparan terhadap ide, teknologi, dan persaingan baru. Lalu ada bermanfaat dalam sumber daya, ketersediaan sumber daya yang mungkin tidak ada di dalam negeri. Kesimpulannya yaitu adalah bisnis internasional adalah bidang yang dinamis dan kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang pasar global, perbedaan budaya, dan lingkungan hukum. Keberhasilan dalam bisnis internasional tergantung pada perencanaan strategis, adaptabilitas budaya, dan manajemen resiko yang efektif. Seiring dengan berjalannya globalisasi, peluang dan tantangan dalam bisnis internasional akan terus berkembang, memerlukan adaptasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. That's all the presentation I give. I am sorry if there are any mistakes. I close it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.